Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap orang yang melihat, mendengar, Tuhan memberkati kami semua. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi kepada Bapak Ibu pendengar dimanapun saudara berada. Pagi hari ini saya akan mengangkat firman Tuhan dari Kejadian, masih dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa dari ujung telapak kaki sampai kepada ujung rambut itu adalah gambar Tuhan Allah itu sendiri. Nah, di dalam pembacaan ini Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu tidak diciptakan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab-kitab yang lain, Allah menyesal karena membuat manusia. Kenapa menyesal? Karena manusia sudah, tingkah lakunya sudah rusak oleh karena dosa. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu ada pada manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Perlu diperhatikan bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah, dari yang paling putih kulitnya sampai kepada yang paling hitam, semua itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jelas kita akan bertanya, jadi ada berapa jenis Tuhan Allah? Yang jelas, satu, di dalam perjalanan hidup manusia, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan itulah Allah yang memberikan hidup kepada semua manusia, dan manusia harus bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak pertanyaan yang akan muncul, kita tidak bisa menjawabnya, karena di dalam Alkitab ada bagian yang bisa kita jawab, ada bagian yang bukan milik kita, yang bukan hak kita untuk menjawabnya. Karena itu adalah hak Tuhan. Dan kita beriman kepada Tuhan, apabila Tuhan datang, maka semua pertanyaan kita dan jawaban akan menjadi satu. Nah, mengapa Tuhan berfirman harus menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan itu sendiri? Sejak manusia jatuh dalam dosa, menurut Roma pasal yang ke-3 ayat 23, dikatakan bahwa kemuliaan atau gambar Allah atau sinar kemuliaan Allah yang ada pada manusia itu hilang. Jadi, semua manusia yang hidup di muka bumi ini, yang merupakan keturunan dari Adam dan Hawa, mengambil rupa dan gambar dari kedua kakek dan kedua orang tua kita yang bernama Adam dan Hawa ini. Nah, itu adalah sejarah panjang ketika manusia memberontak, manusia tidak taat kepada firman Allah. Nah, di dalam perjalanan hidup manusia dengan segala cara berusaha bagaimana caranya supaya ia bisa hidup berkenan di hati Tuhan, tetapi tetap salah karena manusia melakukannya atas kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri. Gambar dan rupa Allah ini ada pada setiap manusia, tetapi hilang karena dosa. Hilang karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Perlu diketahui bahwa untuk memperoleh gambar dan kemuliaan itu kembali hanya melalui satu orang yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam keadaan semacam begini, keadaan kita manusia yang berdosa ini, Tuhan Allah tetap memberikan perhatian yang besar kepada kita. Tetap melakukan apa yang baik dan berkenan kepada kita, kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada sesama manusia. Perlu diingat juga bahwa sepanjang kita hidup di dunia ini, ada berbagai budaya, adat istiadat yang menyusul dengan usaha-usaha manusia untuk meredam, untuk menghambat kejahatan itu sendiri, tetapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah ada yang baik, hanya sebagai penambal. Yang jelas bahwa gambar dan rupa Tuhan itu telah hilang. Allah di dalam kitab Imamat, kalau kita kembali melihat di dalam kitab Imamat, saya akan bacakan ini untuk kita lihat bahwa gambar dan rupa Tuhan yang ada pada kita itu seluruhnya, dan Tuhan mau kita melindungi itu. Tuhan mau supaya kita memelihara dan menjaga. Saya akan bacakan di dalam Imamat pasal yang ke-19, Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Jadi ada dua hal, ya, gambar yang ada pada kita, yaitu satu, jangan menggoresi tubuhmu karena orang mati. Inilah adat, kebiasaan, budaya di seluruh dunia. Ada orang yang keluarganya atau anaknya mati harus potong jari, membuktikan bahwa jarinya putus itu karena ada anaknya meninggal atau keluarganya meninggal. Begitu juga budaya-budaya lain di muka bumi ini yang kita sendiri menyaksikan, melihat bahwa di mana kalau ada yang meninggal, segala macam itu dibuat untuk tubuh mereka yang masih hidup, yaitu mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sini, jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu, kulit tubuh, termasuk orang yang tato. Nah, ini Tuhan tidak suka. Ini mengenai fisik. Tuhan sama sekali tidak suka. Karena apa? Tuhan menciptakan saudara dan saya sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan melarang, termasuk tato-tato yang dibuat oleh manusia di kulit tubuhnya, supaya bisa dilihat, semua itu masuk dalam pelanggaran hukum Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, oh kalau begitu saya ini ada pengampunan enggak karena saya sudah melakukannya? Ada pengampunan. Tuhan itu maha mengampuni. Tuhan itu maha mengasihi dan Dia siap mengampuni. Tugas kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal kebenaran ini, segera meninggalkan dan mendidik orang lain, mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita supaya jangan melakukan. Kita melakukan itu oleh karena ketidaktahuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pikir itu baik, tetapi menurut Tuhan, menurut firman Tuhan itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai gambar dan rupa Allah, di situ dikatakan bahwa kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini harus diingat baik-baik. Manusia kalau marah jangan menyamakan sesuatu manusia ini dengan seekor binatang. Karena Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupa binatang. Saya masih ingat pada zaman presiden kita SBY, ada demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang menarik seekor kerbau dan di belakangnya, di kaki belakang itu dituliskan SBY. Ini jelas salah, hal yang sangat salah. Mungkin SBY tidak marah, presiden kita tidak marah, tidak tersinggung. Karena beliau mengerti kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi, dan lain sebagainya, apapun namanya. Mungkin saudara-saudara tahu, atau parlemen jalanan, segala macam yang atas nama apa saja, mungkin kita semua tahu. Tetapi ingat,
bahwa walaupun presiden kita, mantan presiden kita tidak marah sama sekali, tidak tersinggung sedikit pun, mungkin dia hanya mengeluh sedikit di dalam hatinya, tetapi kita harus sadar betul bahwa Tuhan tidak suka dengan cara itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan presiden kita atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu menurut gambar kerbau. Karena kalau kita melakukan hal-hal semacam ini, maka kita mengucapkan kata-kata yang kasar, yang jahat terhadap Tuhan Allah itu sendiri. Karena kita akan menganggap Tuhan itu seperti seekor binatang. Nah, ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh manusia dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi, kebebasan segala macam kebebasan yang dibuat oleh manusia, sampai-sampai kita bisa menghina Tuhan Allah itu sendiri. Ini tidak perlu terjadi karena negara dan bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa itu akan diberkati. Bangsa yang menghormati para pemimpin, bangsa itu juga akan diberkati. Hanya di sini sedikit kekeliruan yang kita lakukan terhadap para pemimpin kita, penghinaan terhadap kepala negara, pejabat, penyelenggara negara yang berlebih-lebihan, itu sama saja dengan kita menghina Tuhan itu sendiri. Sekalipun mereka sebagai manusia mungkin melakukan kelemahan, kekurangan, ada yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, itu karena perilaku. Jangan menyerang tubuh badan mereka yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi kita mau supaya cara berpikir mereka yang berubah, cara kerja yang berubah. Jangan menyamakan manusia itu dengan seekor binatang, karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan berfirman bahwa Dia menciptakan semua manusia di muka bumi ini sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan ada tanggung jawabnya. Nah, Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, dikatakan begini. Matius pasal yang ke-12 dikatakan bahwa setiap ucapan, ya, saya baca Injil Matius pasal yang ke-12. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apakah ucapan kita itu dengan tertulis atau tidak tertulis, lisan atau apapun dalam bentuknya, ada hukumannya. Ada hukuman. Kita menyamakan manusia dengan seekor kerbau, ada hukumannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkannya pada saat Yesus Kristus datang kedua kali sebagai hakim untuk menghakimi bumi ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, waspadalah terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap pagi sebelum kita bekerja, dan juga membaca firman Tuhan setiap sore sebelum kita beristirahat, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan tetap berlaku dari zaman dahulu sampai hari ini. Firman Tuhan tidak bisa berubah, tidak bisa terpengaruh dengan apapun. Dunia berkembang mengikuti aturan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan mengikuti aturan perkembangan dunia. Tetapi di dalam Alkitab, Tuhan sudah memperingatkan semua manusia bahwa semua perkembangan di dunia ini mengikuti firman Tuhan. Allah yang Maha Tahu sudah tahu ribuan jutaan tahun yang akan datang apa yang terjadi. Dan Yesus Kristus datang, Dia akan menghakimi setiap perbuatan kita melalui budaya, adat istiadat kita, sampai kepada semua perkataan kita. Akan kita dihukum berdasarkan ucapan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Melalui firman Tuhan ini, kiranya kita ingat bahwa setiap dosa yang kita buat, setiap pelanggaran yang kita buat, Tuhan pasti mengampuni kita. Dan apapun dosa kita, di dalam Alkitab dikatakan bahwa dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih. Dosa kita akan dibuang jauh dan kita hidup
seperti orang yang belum berbuat dosa. Kita datang kepada Yesus Kristus, ingat di atas kayu salib, semua perilaku manusia, gambar yang telah hilang, gambar dan rupa Allah yang pada manusia telah hilang. Manusia berbuat seenak dan sekehendak hatinya. Dia melakukan apa yang benar menurut pandangan dia sendiri, manusia itu sendiri. Dan dari atas kayu salib, Tuhan berdoa untuk semua orang. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu, segala kejahatan kita dan dosa yang kita perbuat di muka bumi ini, itu berarti kita melakukannya atas ketidaktahuan. Namun, setelah kita tahu, Alkitab melarang kita jangan kita berbuat lagi. Dan itu menjadi peringatan bagi kita di seluruh muka bumi ini, supaya kita menjadi anak-anak terang. Daripada kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai kejahatan ini, mari kita nyalakan sebatang lilin untuk menerangi kegelapan, daripada kita duduk dan mau mengutuki kegelapan. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Berkati firman-Mu, setiap orang yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, mata yang melihat, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kami ada. Firman-Mu keluar dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.